Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai belajar Cognator 4. Pada materi sebelumnya, kita telah membuat sebuah fitur export di mana kemarin kita telah berhasil membuat fitur export ke dalam Excel dan juga ke dalam PDF. Nah, khusus untuk ekspor ke dalam PDF, kemarin kita telah membuat fitur ekspor ke dalam PDF itu menggunakan library yang namanya DOM PDF. Nah, pada materi sesi kali ini, kita masih akan membuat fitur ekspor ke dalam bentuk PDF, di mana nanti kita akan mencoba membuat fitur ekspor PDF menggunakan library lainnya, yaitu TC PDF. Nah, sekarang kita lihat dulu prerequisite-nya, apa saja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita menggunakan library TC PDF. Yang pertama jelas, nanti kita akan menginstal library TC PDF, sama seperti DOM PDF kemarin, nanti kita akan menginstalnya menggunakan Composer. Perlu teman-teman ketahui bahwa library TC PDF ini pertama kali itu dibuat oleh seseorang bernama Oliver Platte tahun 2002. Saat ini telah ditulis ulang dan ditambahkan fitur-fitur baru. Nah, untuk dokumentasi dari library TC PDF ini ada dua. Yang pertama untuk dokumentasi resminya, teman-teman bisa lihat di alamat tcpdf.org. Nah, yang kedua untuk instalasi dan source code-nya untuk library TC PDF kita bisa lihat di alamat github.com/technicom/tc-lib-pdf. Nah, ini adalah dokumentasi utama dari library TC PDF, di mana linknya adalah di tcpdf.org. Nah, di sini kita sudah dijelaskan bahwa TC PDF itu dimulai atau sudah ada itu sejak tahun 2002. Ini fitur-fitur utama yang ada di TC PDF. Nah, nanti teman-teman bisa pahami, bisa baca-baca di alamat tcpdf.org ini. Nah, kita bisa lihat dokumentasi di sini. Ini ada dokumentasinya. Kita bisa lihat source code documentation. Nah, di sini ada source code-nya. Kita bisa lihat tc-lib barcode. Nah, ini ada beberapa contoh source code yang bisa kita pelajari. Nah, tapi di sini nanti kita tidak akan membahas semuanya secara detail. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan salah satu contohnya. Di sini ada example. Nah, untuk example ini ada beberapa example di sini ya. Ada sekitar 65 contoh penggunaan library TC PDF ini. Yang paling dasar adalah ini ya, menggunakan default header dan footer-nya. Nah, jika kita lihat di sini, nah nanti jika kita menggunakan contoh yang ini, nanti TC PDF-nya akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk source code-nya, teman-teman bisa lihat source code-nya seperti ini ya. Jika teman-teman lihat di sini source code-nya cukup panjang, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti kita akan coba persingkat saja, di mana nanti kita akan menggunakan script yang dikiranya itu penting. Nah, untuk instalasi library TC PDF, teman-teman bisa lihat di GitHub-nya Technicom. Nah, ini untuk GitHub-nya Technicom. Di sini ada contoh atau cara instalasi library TC PDF. Nah, kita lihat di sini untuk instalasinya. Oh, ini untuk instalasi secara manual ya. Sepertinya di sini tidak ada cara untuk instalasi. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita akan mencoba instalasi library TC PDF ini menggunakan Composer. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi toko buku kita ke dalam VS Code. Nah, untuk instalasi library TC PDF tadi, milik Technicom tadi, kita akan menggunakan terminal. Kita buka dulu terminalnya, Ctrl backtick. Lalu di bawah sini, di dalam terminal ini, kita ketikkan saja di sini Composer required technicom/tcpdf. Kita enter saja. Nah, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, sekali lagi, ini tergantung dari kecepatan internet teman-teman.
Oh, di sini ada typo. Oh, ini untuk required-nya tanpa D ya. Nah, jadi cukup composer require technicom/tjpdf. Kita coba enter lagi. Nah, ini sedang download untuk library tjpdf-nya. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Nah, seperti biasa, jika instalasi library-nya berhasil, di dalam folder vendor ini pasti ada folder yaitu technicom/tjpdf ini. Nah, sekarang kita terapkan tjpdf ini. Kita buka controller, kita ke controller penjualan. Nah, nanti kita akan membuat fungsi di dalam controller penjualan ini. Nah, nanti kita akan menerapkannya itu untuk ekspor detailnya ya. Nah, mungkin untuk lebih enaknya kita coba jalankan aplikasi toko buku kita. Kita jalankan, kita ketikkan php spark serve. Oke, kita login saja. Nah, nanti untuk library tjpdf nanti akan kita buat di sini ya. Nah, kemarin untuk library DOM.pdf kita gunakan untuk ekspor list laporan penjualan ini. Nah, untuk tjpdf nanti akan kita buat untuk ekspor detailnya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa tambahkan satu button yaitu untuk ekspor PDF, di mana nanti untuk button ini akan mengenerate semua detail penjualan ini ke dalam PDF. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk ekspor detailnya ini di dalam controller penjualan. Kita ke controller penjualan. Ini untuk terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Kita buat fungsi baru di bawah sini ya. Kita gunakan func. Nama fungsinya adalah export detail PDF. Untuk variabelnya kita kosongkan dulu. Nah, untuk isi dari fungsi export detail PDF ini, kita kopikan dari contoh penggunaan library tjpdf di dokumentasi tjpdf.org. Kita buka lagi dokumentasinya. Nah, ini adalah contoh dokumentasinya. Nah, yang pertama, kita kopikan script ini. Ini kita copy saja. Kita paste di dalam fungsi export detail PDF ini. Kita tekan ALTZ. Nah, kita menggunakan library tjpdf. Nah, kita panggil dulu di bagian paling atas. Di sini ya, kita panggil use tjpdf. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi ke fungsi export detailnya. Nah, jika teman-teman lihat di sini ada beberapa parameter di dalam library tjpdf ini. Yang pertama untuk PDF page orientation. Nah, ini untuk orientasinya bisa landscape maupun portrait. Nah, di sini jika teman-teman lihat untuk keterangannya ini, page orientation-nya itu defaultnya adalah P atau portrait. Nah, untuk PHP unit, nah ini untuk satuannya, satuan yang digunakan di dalam library ini. Nah, di sini untuk defaultnya adalah milimeter. Kita bisa ubah, kita bisa menggunakan point atau PT, sentimeter, cm maupun inci. Lalu untuk PDF page format di sini untuk ukuran kertasnya. Secara default untuk ukuran kertasnya adalah A4. Lalu untuk true ini kita bisa lihat di tjpdf-nya ini. True itu artinya adalah Unicode-nya. Ini secara default kita biarkan saja true. Atau kita tidak usah menuliskan, tidak masalah ini ya. Ini untuk segini tidak usah kita tulis, tidak masalah. Karena secara default dia sudah terisi di dalam library tjpdf itu. Dimana untuk Unicode-nya tadi true, encodingnya menggunakan UTF-8, lalu untuk disketch-nya yaitu false. Nah, jadi kita cukup menggunakan ini. Lalu selanjutnya di bawah sini kita buat yaitu PDF. Nah, di sini kita akses fungsi yaitu add page. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat halaman di dalam PDF-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan write HTML.
Nah, write HTML ini digunakan untuk menuliskan script HTML yang nanti akan kita generate ke dalam PDF. Nah, ini kita tuliskan saja hello world. Kita lanjutkan. Kita buat lagi $PDF. Kita gunakan respon. Nah, di dalam respon ini kita set content type-nya. Nah, untuk content type-nya kita tuliskan saja application/pdf. Lalu kita buat $PDF, lalu akses output. Nah, untuk di dalam output ini kita tuliskan yaitu nama filenya. Kita tuliskan saja misal detail laporan. Lalu untuk destination-nya kita tuliskan saja i. Nah, i ini artinya nanti file PDF ini setelah di-generate lalu nanti akan di-download ke dalam browsernya. Jangan lupa titik koma. Nah, ini untuk nama filenya kita kurang .pdf. Nah, seperti ini. Kita coba script yang sederhana ini dulu ya. Oke, untuk controllernya kita simpan. Lalu kita buat routing untuk mengakses fungsi export detail PDF ini. Kita ke config. Lalu kita ke routes. Nah, di sini kita buat yaitu routes get. Lalu nama routingnya adalah export strip detail strip laporan. Lalu nama controllernya adalah penjualan. Nama fungsinya adalah export detail PDF. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akses routingnya ini ke dalam halaman detail. Kita buka halaman detail, kita ke view, lalu kita ke folder penjualan, kita ke detail.php ini. Nah, untuk buttonnya kita letakkan di sini ya, sejajar dengan button kembali. Kita gunakan saja link, yaitu kita gunakan tag A, kita pilih yang blank. Nah, untuk href-nya ini kita ganti dengan routingnya. Tadi nama routingnya adalah export strip detail strip laporan. Targetnya blank. Ini untuk relnya bisa kita hapus. Kita tambahkan kelas. Kelasnya adalah btn warning saja. Lalu untuk nama buttonnya adalah cetak. Oke, gitu ya misalnya. Kita simpan. Kita tekan ALTZ biar codingannya rapi. Nah, sekarang kita refresh browsernya. Kita kembali ke aplikasi kita. Nah, sekarang kita refresh browsernya. Nah, di halaman detail ini sudah ada tombol yaitu cetak. Nah, jika kita klik cetak ini, oke, di sini ada error. Errornya adalah undefined property tcpdf respond. Respon ini error ya. Kita kembali lagi ke controller. Nah, ini respon ini error. Oh, harusnya dia bukan PDF tapi this respond. Oke, gini ya. This respond. Kita set content type-nya adalah application PDF. Oke, kita simpan. Kita coba refresh lagi browsernya. Nah, oke, sudah ya. Berarti untuk generate PDF-nya ini sudah berhasil. Nah, ini karena kita menggunakan i. Jadi ketika kita jalankan generate PDF-nya ini akan dibuka di dalam browsernya. Nah, untuk lainnya kita bisa lihat di output ini. Nah, kita bisa lihat di sini settingannya kita bisa gunakan I atau kita bisa gunakan D. Selain itu kita bisa juga gunakan F dan juga S. Nah, mungkin kita coba kita gunakan D, kita simpan, kita coba refresh lagi. Nah, jika kita gunakan D, maka file PDF ini akan ke-download di dalam browsernya. Nah, kita kembali saja, kita gunakan I saja. Jadi, sebelum file itu di-download, file ini akan di-open ke dalam browsernya. Kita simpan.
Nah, sekarang kita tinggal mengganti isi dari hello world-nya ini. Jadi untuk hello world ini nanti akan kita ganti sesuai dengan isi dari detail penjualan ini. Kita kembali lagi. Nah, kita kirimkan dulu untuk isi yang akan kita tampilkan di halaman PDF-nya. Kita akses, yaitu yang pertama adalah detailnya. Nah, detailnya itu kita akses menggunakan model, yaitu cell detail model. Kita coba lihat di detailnya saja ya. Untuk detailnya, dia mengakses ini ya, menggunakan ini. Ini kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Nah, jadi untuk detailnya mengakses model cell detail model, lalu mengakses fungsi get detail yang ada di dalam model cell detail model. Nah, di sini dia butuh parameter cell ID. Kita tambahkan parameternya di sini, yaitu cell ID. Defaultnya adalah 0 saja. Oke, seperti itu ya. Nah, detail ini kita kirimkan ke dalam view yang nanti akan kita generate ke dalam PDF menggunakan array data seperti biasa. Nah, kita tuliskan di sini misal adalah detail. Kita kirimkan yaitu variabel detail. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita buat sebuah view di mana variabel view ini merupakan script HTML dari halaman detailnya. Misal kita nanti akan membuat view detailnya itu di folder penjualan, lalu nama filenya adalah detail strip PDF gitu ya. Lalu kita kirimkan array datanya ke dalam halaman detail PDF ini. Nah, lalu di dalam write HTML ini kita ganti dengan view. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita buat halaman detail PDF ini ke dalam folder penjualan ini. Ini untuk controllernya kita simpan dulu. Lalu kita ke view, kita ke folder penjualan ini. Kita buat new file. Kita beri nama tadi, namanya adalah detail strip pdf.php. Kita enter. Nah, lalu di dalam sini kita tuliskan script HTML-nya. Kita tuliskan HTML, kita gunakan yang HTML5. Ini untuk title-nya kita hapus saja. Nah, sekarang untuk body-nya kita bisa kopikan dari detailnya. Kita kembali ke halaman detail.php. Nah, ini kita bisa kopikan body dari sini ya. Kita kopikan dari tabelnya ini. Segini ini kita copy, lalu kita pastekan di dalam body di file detail PDF ini. Kita pastekan di sini. Oke, kita simpan. Oke, kita coba refresh ya. Kita coba refresh export detail laporan ini. Kita refresh. Oh, ini ada error. Errornya adalah undefined variable result di halaman detail PDF. Ini ya, untuk variable result ini tidak diketahui. Oh iya, kita mengirimkannya menggunakan detail ya, bukan result. Berarti di sini kita menggunakan detail. Oke, kita simpan lagi, kita refresh lagi browsernya. Nah, ini untuk scriptnya sudah tergenerate ke dalam PDF. Ini masih kosong ya, isinya belum sesuai dengan halaman detail ini. Hal ini kenapa? Karena jika kita lihat di linknya ini linknya ekspor detail laporan, kita belum mengirimkan yaitu parameter cell ID-nya. Nah, padahal di fungsi ini ya, di fungsi ekspor detail PDF ini, dia mengirimkan parameter yaitu cell ID. Nah, ini kita tambahkan parameternya di dalam routes ini. Nah, di sini kita gunakan placeholder yang namanya any. Lalu di fungsinya ini kita tambahkan /$1. Kita simpan. Nah, lalu kita perbaiki di detailnya. Di tombolnya ini kita tambahkan /. Kita gunakan php echo, php kontrol spasi. Nah, kita akses cell ID-nya. Nah, untuk cell ID-nya kita akses saja value. Oh, bukan value ya, tapi kita dari result ini. Kita akses saja result. Kita ambil indeks yang pertama, yaitu indeks ke 0. Kita akses
fieldnya yaitu sale ID. Oke, kita simpan. Lalu kita kembali ke browsernya. Ini untuk ekspornya ini kita close dulu. Kita kembali ke halaman detail, kita refresh. Ini untuk yang download ini, yang bagian bawah ini kita close saja. Nah, sekarang jika teman-teman arahkan ke tombol cetak ini, di bagian bawah itu ada link, yaitu sudah ada sale ID-nya. Nah, sekarang kita coba klik cetak ini. Nah, sekarang datanya sudah ada ya. Datanya sudah sesuai dengan yang ada di halaman detailnya ini. Nah, tinggal kita modifikasi, kita tambahkan CSS sama seperti kemarin untuk membuat layout dari tabelnya. Nah, sekarang kita coba buat tabelnya ya. Nah, untuk tabelnya mungkin kita bisa copy CSS yang kemarin, yaitu di ekspor laporan PDF ini. Kita copy saja CSS-nya ini ya. Kita kopikan satu style ini. Ini kita copy saja. Kita tekan Ctrl+C, lalu kita kembali ke detail PDF ini. Kita pastekan di dalam tag hit ini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal di dalam tabel ini, kita ganti kelasnya yaitu menggunakan border strip tabel. Kita coba simpan, lalu kita coba refresh ya. Nah, untuk tabelnya menjadi seperti ini. Nah, tinggal mungkin untuk atasnya ini kita kasih judul ya di sini. Kita buat, misal kita gunakan sama seperti kemarin, kita gunakan H3. Misal di sini nota transaksi gitu ya. Nota transaksi. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Ini kita buat rata tengah. Kita gunakan center. Yang penutupnya kita pindahkan di bagian bawah. Kita simpan, lalu kita refresh. Oke, sepertinya untuk center ini tidak bekerja di dalam sini ya. Kita gunakan yang lainnya. Mungkin di H3 ini kita tambahkan style. Kita gunakan align text align, yaitu center. Kita coba ini ya. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, sekarang text align-nya sudah center. Kemudian kita bisa tambahkan di sini, misal kita gunakan paragraf P. Misal kita tambahkan di sini adalah nomor transaksi. Nah, nanti kita akan memasukkan nomor transaksi. Lalu kita masukkan juga tanggal transaksi. Nah, nanti kita masukkan juga di sini tanggal transaksinya. Selain itu kita masukkan adalah kasir. Lalu customer. Nah, nanti kita akan mengisi 4 data ini ya. Mungkin kita coba simpan, kita refresh. Oke, ini belum rapi. Kita tambahkan BR di sini ya. BR itu untuk membuat enter di dalam HTML. Kita kopikan. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang untuk nomor transaksi, tanggal transaksi, kasir, dan customer ini, berarti ini berasal dari data transaksi. Nah, untuk data transaksinya, kita kirimkan juga ke halaman detail PDF ini. Kita kembali ke controller. Kita ke fungsi export detail PDF ini. Nah, di sini kita akses juga data transaksinya. Data underscore transaksi. Nah, untuk transaksinya kita bisa akses di sini. Yaitu kita gunakan cell model. Nah, di dalam cell model ini kita akses fungsi yang namanya get laporan by ID, misalnya seperti ini ya. Nah, untuk ID-nya yaitu sale ID. Tapi kita belum memiliki fungsi get laporan by ID di dalam cell modelnya. Nah, kita buat dulu fungsi ini di dalam cell model. Kita buka modelnya yaitu cell model. Kita buat fungsinya di sini ya. Kita gunakan function. Nama fungsinya tadi adalah get laporan by ID. Lalu untuk parameternya adalah
sale ID. Nah, untuk scriptnya kita gunakan return $this di select. Nanti akan kita select apa, yaitu dari tabel sale. Lalu kita tambahkan where di sini. Nah, where-nya itu yang akan kita filter adalah sale ID, di mana untuk sale ID-nya harus sama dengan variabel $sale ID. Nah, kita akses satu data yang pertama. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, fungsi get laporan by ID ini kita panggil di controller penjualan ini ya. Kita panggil di sini. Tinggal di dalam data ini kita tambahkan yaitu data transaksi, di mana untuk data transaksi ini kita peroleh dari variabel data transaksi. Seperti ini. Mungkin kita cek dulu apakah data transaksi ini ada isinya atau tidak. Kita bisa gunakan, kita letakkan di bawah sini ya, kita gunakan DD, yaitu nanti kita akan melakukan print out, di mana yang akan kita print out adalah isi dari variabel data transaksi. Kita simpan, lalu kita coba refresh export PDF-nya tadi. Nah, ini untuk data transaksinya sudah ada isinya ya. Ada sale ID, user ID, customer ID, created, dan updated ad. Nah, tinggal untuk user ID dan customer ID ini kita perlu menampilkan nama usernya dan nama customernya. Kita kembali lagi ke model. Nah, berarti kita perlu joinkan di sini. Nah, join yang pertama, kita joinkan dulu usernya. Kita join ke tabel users. Kita inisialkan U. Nah, yang akan kita joinkan adalah U.ID sama dengan sale.user ID. Lalu kita joinkan lagi ke tabel customer. Kita inisialkan C. Nah, yang ingin kita joinkan apa? Yaitu C.customer ID sama dengan S.customer ID. Nah, karena tidak semua transaksi memiliki customer ID, maka kita bisa gunakan di sini left. Kita gunakan di sini yaitu left join. Nah, tinggal di sini kita tampilkan yaitu U titik first name, U titik last name, dan C titik name. Kita coba, kita simpan, kita refresh lagi browsernya. Oh, di sini ada typo SID. SID itu, oh ini bukan SID tapi UID ya. Bukan S itu tidak ada di sini. Harusnya di sini adalah sale. S itu sale, berarti dari tabel sale ini ya. Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Nah, ini untuk data transaksinya sudah ada sale ID, user ID, customer ID, lalu di sini ada first name, last name, dan nama customernya. Ini untuk detailnya ini bisa kita tampilkan ke dalam detail PDF ini. Nah, kita tambahkan di sini, kita gunakan PHP. Kita akses, yaitu kita mengirimkan ke halaman detail ini menggunakan variabel apa? Yaitu kita mengirimkan menggunakan data. Nah, di data itu kita akses fieldnya yaitu data transaksi. Berarti di sini kita akses yaitu data transaksi. Nah, yang kita akses untuk nomor transaksi berarti itu adalah sale ID. Nah, ini bisa kita copy saja. Kita pastekan di sini. Untuk tanggal transaksi berarti created at. Lalu untuk kasir berarti kita gunakan saja first name. Atau bisa kita tambahkan juga last name-nya. Untuk customer kita gunakan yaitu name. Oke. Nah, sale ID, created at, first name, last name, dan name ini kita akses dari sini ya. Kita peroleh dari key yang ada di sebelah kiri ini. Kita simpan. Nah, ini untuk printout-nya kita komen dulu, Ctrl/, kita simpan, lalu kita refresh export PDF-nya.
Nah, jika teman-teman lihat di sini sudah ada isinya, ada nomor transaksi, tanggal transaksi, kasir, dan customer. Nah, kita bisa juga lakukan penyesuaian untuk tabelnya. Nah, jadi di bagian sini, ini bisa kita hapus saja. Lalu di sini kita tambahkan yaitu call span. Call-nya ada berapa di sini? Kita memiliki beberapa kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 kolom. Nah, berarti di sini kita gunakan call span 4, berarti kita akan menggabungkan 4 buah kolom ke dalam satu kolom. Nah, untuk isinya kita bisa tambahkan di sini adalah total pembayaran. Nah, kita coba dulu ya, kita simpan, lalu kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Kita bisa juga tambahkan itemnya. Kita buat TR lagi. Di dalam TR kita gunakan TD. TD yang pertama, call span 4. Lalu TD yang kedua adalah kita gunakan PHPP. Kita tampilkan jumlahnya. Nah, di sini kita bisa beri nama yaitu jumlah item. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri isinya atau komponen apa saja yang ingin ditampilkan di dalam nota transaksi ini. Oke, begitu teman-teman. Pembahasan kita mengenai penggunaan library TCPDF sudah selesai. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri penggunaan library TCPDF. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Semoga materi pada video sesi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.